Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Komisi 3 DPR memastikan akan mengawal kasus kematian Sutrimo, pria yang bekerja sebagai Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan meminta polisi menuntaskan kasus kematian Sutrimo secara transparan. Hinca mengakui misteri kematian Sutrimo membutuhkan penyidikan berbasis saintifik agar hasilnya akurat sehingga bisa tidak memakan waktu. Proses ekshumasi Sutrimo yang akan berlangsung 12 Agustus jadi rangkaian penyidikan yang bisa mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Memang untuk soal kematian ini membutuhkan scientific identification-nya, membutuhkan skill yang cukup, bukti-bukti yang akurat agar tidak salah menyimpulkan. Jadi kita hormati proses penyidikan ini, tapi kita minta tuntaskan sampai selesai. Nah, Komisi 3 tentu akan mengawal sampai tuntas ini. Di Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi. Kalau dia nggak otopsi itu paling baik tentu secepat mungkin gitu ya, begitu orang itu meninggal. Ada ancaman ketakutan ya, bukan berarti kan ada ancaman takut. Keinginannya sih pengen tahu kepastian kematian Pak Sutrimo saja. Merasa ada yang tidak wajar dalam kematian Sutrimo, keluarga mendiang pegawai ex-Jampitsus ini akhirnya melaporkan kasusnya ke polisi dengan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kejanggalan yang jadi landasan laporan diantaranya hilangnya kontak dari pihak pengantar jenazah yang sempat berjanji mengembalikan barang-barang pribadi korban, termasuk telepon genggam Sutrimo dan adanya temuan busa yang keluar dari mulut Sutrimo saat detik-detik terakhirnya meninggal dunia. Pertama dinilai janggal itu kan setelah berselang sehari, begitu yang tadinya dari pihak pengantar jenazah itu kan berjanji akan mengirimkan handphone dan barang-barang pribadi milik almarhum lewat paket begitu kan. Ketika dihubungi nomor yang tadi pengantar jenazah itu ternyata sudah tidak bisa dihubungi dari situ awalnya. Lalu tiba-tiba terus kan di media massa mulai di blow up begitu kan, ada foto yang berbusa dan lain-lain segala macam. Ini dari keluarga jadi bertanya-tanya begitu kan segala macam itu. Kasus kematian Sutrimo kini resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik menerapkan pasal dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Untuk mencari bukti material baru, Ditreskrimum Polda Metro Jaya menjadwalkan proses ekshumasi atau pembongkaran makam korban di Banyumas, Rabu 12 Agustus. Langkah ini diambil setelah lebih dari 2 minggu korban dimakamkan. Kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Sebagaimana laporan polisi yang kami terima, itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Tenggat waktu ini pun menjadi tantangan terbesar dalam membongkar penyebab kematian Sutrimo. Dokter forensik Rumah Sakit Universitas Indonesia menegaskan, otopsi idealnya dilakukan sesaat setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Jeda waktu lebih dari 2 minggu dipastikan memicu proses pembusukan alami jenazah yang berpotensi menyulitkan tim dokter forensik dalam mendeteksi penyebab pasti kematian korban. Tapi masih bisa ditemukan kalau dalam waktu 3 minggu itu, dokter? Tergantung sebenarnya mau kita cari apa. Kan itu ya. Jadi tergantung juga tadi pembusukannya sudah sejauh mana. Itu yang sebenarnya kita belum tahu kan gitu. Jadi mungkin aja ternyata tanahnya tadi justru baik sehingga mempreservasi jenazahnya gitu, sehingga masih ada organ-organ yang masih cukup baik pemeriksaannya. Itu salah satu kemungkinan gitu. Tapi mungkin juga kalau misalnya ternyata kondisi tanahnya justru mempercepat membusukkan, ya ada kemungkinan kita memang nggak ketemu apa-apa.
Pembuktian ilmiah melalui pembongkaran makam ini akan menjadi kunci utama membongkar misteri kematian Soetrimo secara terang benderang, termasuk mengusut apakah kematian Soetrimo murni karena medis atau dugaan pembunuhan seperti yang disangkakan keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Ekshumasi pegawai ex-Jampitsus Soetrimo dimulai hari ini di Banyumas, Jawa Tengah, Saudara. Kita dengarkan kembali pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dan Karodokpol Pusdokes Polri, Brigjen Sumihastri Purwanti. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati rekan-rekan media hadir pada pagi hari ini, hadir juga Ketua PDFMI, Persatuan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia, Brigjen Polisi Dr. Hastri. Hadir bersama kita juga Bapak Direskrim Polda Jawa Tengah, Bapak Direskrim Polda Metro Jaya, Kapolres Banyumas, Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Kabid Dokes Polda Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan kepada teman-teman dan masyarakat pelaksanaan ekshumasi di hari Rabu 12 Agustus 2026 sekira pukul 9.30 akan dimulai. Ada 3 tahapan kegiatan hari ini. Yang pertama, pelaksanaan bongkar kuburan atau lebih banyak kita kenal dengan istilah ekshumasi. Yang kedua, ada pemeriksaan luar jenazah. Ini sesuai untuk mengetahui identitas jenazah sesuai dengan surat permohonan penyidik terhadap identitas yang diperiksa. Yang ketiga, ada pemeriksaan bagian dalam. Nanti secara materi lengkap akan disampaikan oleh Ketua PDFMI. Pelaksanaan hari ini merupakan proses dari penyidikan. Ini kolaborasi dukungan dari Polda Jawa Tengah, Polresta Banyumas bersama Polda Metro Jaya dan Ditreskrim Polda Metro Jaya. Ada 2 laporan masyarakat, yang pertama di Bareskrim, yang kedua laporan keluarga almarhum Saudara S di Polresta Banyumas. Nah, berawal dari proses penyelidikan yang dilakukan sampai dengan naik tahap penyidikan, pada saat sekarang kita akan melaksanakan ekshumasi. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan rekan-rekan sekalian, kita memberi ruang empati kepada keluarga almarhum. Jadi pada saat ini kami sampaikan keluarga almarhum sudah memberikan izin, memberikan restu secara resmi untuk dilakukan ekshumasi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui riwayat medis maupun apa yang akan kita harapkan di dalam penemuan ini oleh tim gabungan dokter forensik. Jadi tim gabungan dokter forensik ini terdiri dari PDFMI Jaya, ada PDFMI Jawa Tengah, dan PDFMI Jawa Timur. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari dokter. Melanjutkan dari Bapak Kabid Humas, langsung saja dari 3 tahap tersebut. Kami juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya. Selain spesialis forensik mediko legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium toksikologi di UI, juga di UNER untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli histopatologi anatomi. Sehingga kita bekerja dengan menyeluruh, komprehensif, dan hasilnya juga berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium nanti yang kita dapatkan. Mohon doanya rekan-rekan dan seluruh masyarakat sehingga kita bisa membuat jelas apakah cara dan sebab kematiannya natural atau unnatural kematian seperti itu. Sehingga kami juga mohon waktu ya untuk bekerja hari ini dengan maksimal. Begitu aja Pak Kabid Humas. Ya, terima kasih dok. Ya mungkin. Dr. Hastri, saya Ica dari Metro TV terkait dengan
proses ekshumasi ini setelahnya itu akan membutuhkan hasil berapa waktu, dan apakah ada kesulitan setelah melihat kontur tanah dan lain-lainnya dalam proses ekshumasi hari ini? Ya. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya. Bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Setelah dapat hasilnya berapa lama? Prosesnya kan kita pengambilan sampel, kita tidak langsung menyatakan apa bagaimana, nanti mungkin nunggu hasil lab, tapi sementara mungkin nanti ada Pak Kabid Humas ya, ada kabar lagi nanti sore. Nusantara TV, Bu. Iya. Nusantara TV, Bu, mau tanyakan. Ini kan Sutrimo kan sudah cukup lama dikuburkan. Iya. Apakah ini akan mengganggu hasil dari penelitian ini atau ekshumasi otopsi ini, Bu? Memang proses pembusukan pasti sudah terjadi karena sudah lebih dari 10 hari dari tanggal 23 Juli ya. Tapi kita berharap kita mendapatkan karena keadaan lingkungannya yang kering dan bagus di sini. Tapi apakah itu masih bisa masih bisa terdeteksi seandainya Sutrimo itu meninggal tidak wajar, Bu? Makanya kita tunggu nanti hasil labnya. Makasih, Bu. Apa Pak? Oh, pemeriksaan dalam itu lengkap. Seluruh organ kita periksa nanti. Ya, mungkin itu ya rekan-rekan, nanti setelah pelaksanaan ekshumasi, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam, kita akan menyampaikan lagi kepada teman-teman di Polresta Banyumas. Tolong beri ruang kepada tim yang saat ini bekerja untuk agar leluasa, dan perlu kami sampaikan pelaksanaan ekshumasi, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam ini pasti profesional, proporsional dan akuntabel, dan yang pasti dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka ini merupakan tim gabungan. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.